Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Di kelas ini ada yang bolos atau tidak? Ada. Baik. Jadi kalau nanti oleh sekretaris catat ya siapa yang bolos nanti bisa pada waktu masuk nanti bisa diberikan tindakan yang lebih tegas. Baik. Ini pertemuan kita yang keempat. Kalau masih ingat di pertemuan kita yang beberapa kemarin itu, ini pertemuan kita yang keempat kalinya. Lalu kemudian nanti pembelajaran kita itu kita akan memiliki perbedaan dari pelajaran atau pembelajaran pada sebelumnya. Tapi sebelumnya saya minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa belajar. Coba siapa ketua kelasnya? Oh, saya. Saya tunjuk saja ya, biar sudah saling tunjuk. Coba Aruna, Aruna dipimpin doa. Persiapan doa mulai. Doa selesai. Baik. Saya dulu ya sebelum kita masuk materi kita. Yang pertama Adinda, ada? Adinda mana? Saya. Ada. Kamu bilang kalau ada tidak ada. Aditya? Tidak ada. Tidak ada. Ahmad? Tidak ada. Airi? Alkisa? Alfin? Ada. Dari yang terakhir? Zaskia? Ada. Baik. Dari beberapa anak ternyata ada beberapa yang tidak masuk. Baik. Yang penting meskipun tidak masuk harus ada surat izinnya. Baik. Materi kita langsung materi ya. Materi kita hari ini itu adalah tentang belajar adab dalam melaksanakan sholat. Tetapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu materinya seperti apa. Kemudian nanti tindak lanjutnya kalian bisa mempelajarinya secara mandiri dari link yang sudah Bapak siapkan. Tetapi sebelumnya secara dasar, secara umum saya akan sampaikan dulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi kita adalah hikmah mempelajari adab dalam sholat. Sekarang saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan adab sholat? Sopan, ada lagi suci. Pak, suci itu termasuk adab kan? Loh iya dulu, toto, kromo. Jadi semua itu butuh tata krama. Entah itu sholat, entah masuk masjid, entah mempersiapkan apapun itu kita butuh yang namanya adab. Agar supaya apa? Seluruh kegiatan kita itu bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan apa? Penuh dengan sesuatu yang sudah diajarkan dalam Islam. Jadi tidak boleh kita itu sholat tanpa adanya adab. Bisa jadi kalau sholat tidak pakai adab, itu bisa menggagalkan pahala sholat. Karena bisa dipastikan sholatnya batal. Sholat najis tubuh kamu batal. Najis itu termasuk kalau kamu tuh menghilangkan najis itu adab. Bersih pakai itu adab. Paham ya? Nah, materi kita bukan itu hari ini. Saya akan membahas tentang hikmahnya. Tetapi kalau materi adabnya bisa kalian nanti cek sendiri di materi yang sudah saya siapkan melalui link yang sudah saya kirim di grup. Hikmah kita mempelajari adab sholat. Satu hikmahnya apa? Meningkatkan kualitas ibadah. Orang sholat itu butuh kualitas sih. Orang kami butuh ngadeg, rukuk, sujud, tahiyat, salam. Bukan hanya itu, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri itu maksudnya kamu. Mendekatkan bukan berarti kamu itu pergi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tata caranya. Sholat itu salah satunya itu tujuannya untuk agar supaya kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya menumbuhkan rasa
takwa kita itu memang harus dipupuk agar supaya kita itu kalau ibadah itu ya memang betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Selanjutnya, membentuk karakter yang mulia. Karakter itu ya bisa berupa sikapmu, sifatmu. Orang kalau itu sedang dalam melakukan ibadah, sholat yang tidak pernah lalai, itu biasanya karakter dari orang tersebut bisa menjadi baik. Lek ono wong sik seneng nglakoni elek, tapi belum sembahyang, biasanya ibadahnya itu ada yang salah. Dengar lagi ya. Lek ono wong sik gelem sholat, ning buso yo sik gelem, biasanya sholatnya itu bermasalah. Entah ada adabnya yang kurang baik, entah ada syarat-syarat sholat yang belum terpenuhi, entah sholatnya memang ada yang tidak benar. Selanjutnya itu meningkatkan kesehatan mental. Orang yang sering sholat, ibadah kemenangan, itu mentalnya itu sehat. Uang sekakan mabuk, biasanya sholatnya jarang atau belas gak belum sembahyang. Banyak ya, orang depresi itu kadang-kadang dia tidak mendekat pada Allah. Orang masalah obong, dia tidak bisa menahan emosinya. Terus kemudian dia selalu tertekan hidupnya sehingga dia tidak bisa mengontrol emosinya. Sehingga apa terjadi? Dia melakukan sesuatu di luar batas kesadaran dia. Nah, sholat itu salah satu ngerem itu. Kenapa kamu sholat? Lek ono apa-apa, itu kamu tuh bisa mengadukan segala itu kepada Tuhan. Lek kamu mengadu kepada sama manusia, uang itu, ya kon udah masalah tuh. Lek kon waduh yang kancamu, nggak kancamu udah masalah, akhirnya nggak nemu solusi, akhirnya kok waduh-waduhan lagi. Nah, solusi terbaik kalau orang itu punya masalah, ya sholat. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas hidup. Ya, orang yang sholat yang baik, hikmah dari sholat itu, mereka itu bisa memiliki kecenderungan hidup yang lebih baik. Dari segi apa? Dari segi spiritual, sosial maupun materi. Uang itu lebih dekat kepada Allah. Hikmahnya orang sholat itu biasanya, tak biasanya dan pasti orang itu tidak akan pernah terbebani dengan materi yang dihadapi. Sholatnya baik, sosialnya juga baik. Karena kenapa kok begitu? Uang belum sholat jamaah, orang yang tidak dia kenal sebelumnya itu biasanya kenal ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saling salaman. Kadang sih bocah salaman itu kok sih gak berkelas sama selamanya. Apa sebelumnya? Sehingga dari salaman itu biasanya kami itu nanti setelah keluar masjid, ngomong-ngomongan. Ini ternyata dalam ibadah saja itu juga mengandung sosial yang tinggi. Bisa dipraktikkan ya nanti. Nah selanjutnya ini ada materi tentang ada sholat, tetapi saya sudah siapkan video. Nah untuk tugas kalian itu adalah menyesuaikan. Menyesuaikan artinya apa? Dari video ini dengan materi yang akan saya berikan itu ada kesesuaian atau tidak? Kalau ada, kamu tuangkan menjadi tugas. Kalau Pak ternyata dari video dengan materinya nggak sesuai Pak, apa yang nggak sesuai ini? Jadikan tugas di kertas, setelah itu presentasi. Tugasnya ini. Ya, baik. Coba didengarkan baik-baik ceramahnya Ustaz Abdul Somad ini yang menjelaskan tentang adab melaksanakan sholat. Saya buka dulu. Baik, kita langsung saja.
tahap selanjutnya yaitu tugas. Ini sediakan HP-nya. Kelompoknya sudah saya catatkan. Kelompok laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Sediakan ponselnya dan silakan dibuka grup kelas. Itu ada link tentang materi adab-adab sholat. Kalau yang saya bahas ini adalah hikmahnya. Dan untuk adab-adab sholatnya silakan dipelajari melalui link yang sudah saya kirim di grup. Dikerjakan dari sekarang. Coba kelompok ya, diskusi nanti, tanyakan ke temannya. Kalau meskipun satu kelompok, tetap semuanya wajib tulis. Karena nanti yang saya suruh presentasi itu kaca. Bukan semuanya, tetapi setiap siswa nanti yang saya tunjuk untuk maju, silakan maju. Meskipun satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Tetapi 6 orang di satu kelompok itu wajib memiliki catatan sendiri-sendiri. Saya nggak bingung, boleh tak mau maju, sing foto tak konjoli akhirnya mau foto ini nggak bisa. Ditulis secara lengkap. Dah, silakan dikerjakan. Ya. Lagi-lagi ya, tugasnya itu adalah menyesuaikan. Carilah kesesuaian antara video yang sudah saya tampilkan dengan materi yang dibaca. Apa kesesuaiannya? Tulis. Kalau belum sesuai, kalau nggak sesuai, tulis juga. Nanti presentasikan aja. Biar sama-sama tahu. Tulis.
Baik. Baik, karena waktunya sudah selesai, hari ini langsung saja dipresentasikan tugas yang sudah ditulis. Langsung saja dari kelompok yang putri dulu. Silakan maju Aura. Yuk dibaca yang keras saja. Ayo silakan. Perkenalkan diri juga. Baik, selanjutnya langsung untuk kelompok yang kedua, kelompok silakan. Damian, baca kita dulu. Baik ya, jadi dari beberapa tugas yang sudah dikerjakan, saya akan evaluasi dulu. Perhatikan pada waktu penyampaian tugas dan perintahnya apa. Saya tadi bilang gitu kan, sesuaikan antara videonya dengan materinya. Kalau ada kesesuaian, apa kesesuaiannya? Yang sesuai apa? Nah, dari rata-rata dari yang sudah presentasi itu menyampaikan ada soal sebenarnya, itu sudah benar. Tetapi kekurangannya di mana? Tidak terdapat pendapat yang menyatakan kedua materi tadi itu sesuai ataupun tidak sesuai. Untuk keseluruhan sudah lain. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah perhatikan tugasnya, perhatikan perintahnya, kemudian kerjakan sesuai yang sudah diperintahkan. Karena materi tadi sudah bagus, tetapi hanya kurang sedikit yang perlu dilengkapi. Baik, untuk tugas berikutnya itu tugas mandiri, tetapi nanti saya hanya akan berikan tugas itu sebagai tugas rumah. Tugas rumah nanti bisa kamu kerjakan dan linknya nanti setelah kamu nyampe di rumah bisa dikerjakan di malam hari boleh. Yang penting saya kasih batas sampai jam 9 malam. Selepasnya dari itu tidak bisa dikerjakan lagi, langsung dikerjakan. Kemudian di pertemuan yang akan datang saya kasih tahu tugas kalian itu yang dilihat tertinggi siapa. Dipahami? Nah, linknya coba lihat lagi. Link yang akan saya keluarkan nanti pada waktu pembelajaran atau tugas itu. Nah, di sini ada link. Ini link Google Form yang bisa kalian nanti buka ketika sudah saya kirimkan melalui grup WA. Jika
sudah berada di rumah masing-masing. Nah, itu ya. Baik. Karena apa namanya itu tugas sudah kamu laksanakan. Coba nanti setelah kalian apa namanya itu persiapan sebelum pulang, saya minta tulislah ini sebelum kalian pulang. Saya kasih waktu 5 menit aja. Tulislah apa namanya itu keterangan atau buatlah contoh. Nih, tetap buatlah contoh hadis Nabi yang menerangkan tentang adab-adab sholat. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan tulis dulu. Boleh searching silakan. Karena sudah saya persiapan. Boleh kalian pakai HP, tetapi lebih bagus itu gunakan sesuai dengan buku yang ada. Tulislah contoh hadis yang menerangkan tentang adab sholat. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan tulis. Setelah itu kita tutup. Tulislah contoh dari hadis Nabi tentang adab sholat. Oke, hadisnya apa? Saya cek. Kalau sudah selesai, nanti kita akhiri pertemuan kita. Baik ya, karena waktu sudah selesai, ini sudah berada di penghujung pelajaran. Terima kasih dari awal dari sampai akhir sudah mengikuti pelajaran dengan baik, serta sudah menuntaskan tugasnya, sekaligus sudah belajar secara mandiri melalui HP kalian masing-masing, dan dari apa lagi Bu? Materi yang sudah saya berikan dan bisa dipelajari secara mandiri oleh kalian. Baik, silakan dikemas bukunya. Dikemas bukunya. Habis ya. Baik, karena setelah ini kan bergantian jam. Jadi kemas dulu materi dari saya, nanti bisa kalian buka lagi materi berikutnya. Baik. Aura lagi. Silakan dibikin doa. Persiapan doa Baik, nah karena sudah selesai, untuk di pertemuan yang datang jangan lupa persiapkan diri kalian, semangat, jangan sampai seperti sebelum-sebelumnya yang diterapkan itu sudah terus sampai. Belajar itu fokus, agar supaya pada waktu belajar itu bisa kamu pahami betul-betul, bisa kamu terima materinya dengan baik. Akhirul kalam, bila suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.